Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 5. Jika A kuadrat dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi B kuadrat min 1 X plus B sama dengan 0, maka himpunan nilai-nilai A plus B adalah. Oke, dari sini kita tahu bahwa kita cari dulu ya, kita cari nilai A, B, C-nya dulu. Misalnya di sini bentuk umum umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa tahu kalau tidak ada nilainya kita anggap 1 ya. Misalnya di sini nih. X kuadrat itu artinya 1X kuadrat, sehingga 1 ini adalah A-nya. Kemudian yang di tengah itu adalah B-nya. Jadi B-nya itu ini B. Nah, yang terakhir ini adalah C besar. Oke, sekarang kita akan menggunakan perkalian. Oke, bentar. Nah, oke. Sekarang kita menggunakan perkalian akar-akar. Jadi, kalau ada X1, X2 misalnya akar-akarnya ya, misalnya akar-akarnya X1, X2, maka X1 kali X2 itu adalah C per A. Jadi dari sini kita bisa tuliskan X1 dikalikan X2 adalah C per A. Padahal di sini ini adalah X1 dan ini adalah X2-nya. Karena ini akar-akarnya. Maka bisa kita tuliskan di situ menjadi A kuadrat dikalikan B sama dengan C per A. B dibagi 1. C-nya B, A-nya 1. Maka bisa kita tuliskan A kuadrat kalikan B sama dengan B, atau ini B-nya kita coret, maka A kuadrat sama dengan 1. Nah, A-nya itu bisa 2. Bisa A-nya itu 1, bisa A-nya adalah negatif 1. Kenapa bisa 1 sama negatif 1? Karena kalau kita cari A kuadratnya, 1 kuadrat adalah 1, negatif 1 kuadrat adalah 1. Maka A-nya bisa 2 nilainya. Kalau enggak 1, berarti negatif 1. Ini kita sudah ketemu kemungkinan yang pertama. Nah, selanjutnya dari sini kita harus mencari nilai B-nya. Cara mencari nilai B-nya, kita gunakan jumlah. Oke. Ini X1 kali X2 ya. Kemudian kalau di sini ada X1 tambah X2, itu adalah min B per A. Nah, yang kedua kita gunakan ini. Oke, di sini kita gunakan X1 tambah X2 min B per A. Jadi tinggal kita substitusikan. X1-nya adalah A kuadrat ditambah B sama dengan min B per A, berarti min dari min B kuadrat min 1 per A-nya adalah 1, atau sama aja dengan A kuadrat ditambah B sama dengan negatif ketemu negatif jadi positif, berarti di sini B kuadrat min 1. Nah, A-nya ini kan A kuadratnya adalah 1, maka di sini kita bisa tuliskan 1 tambah B sama dengan B kuadrat min 1, atau kita pindah ke ruas kanan semua, B kuadrat min 1 dikurangi B kurangi 1, 0 sama dengan B kuadrat min B min 2, atau kita bisa ubah posisinya menjadi B kuadrat min B min 2 itu sama dengan 0. Ini kita faktorkan, maka kita peroleh B min 2 sama B plus 1 ya. Nah, dari sini B min 2 sama dengan 0 atau B sama dengan 2 yang pertama, atau yang kedua B plus 1 sama dengan 0, maka B-nya sama dengan negatif 1. Jadi ada 2 kemungkinan untuk A, ada 2 kemungkinan juga untuk B. Nah, kita tulis kemungkinan-kemungkinan untuk A plus B.
Oke. A plus B. Yang pertama, kalau A-nya 1, B-nya 2, maka 1 ditambah 2. Yang kedua, A-nya itu 1, B-nya yang pakai yang ini, negatif 1. Oke. Yang ketiga, A-nya kita pakai yang negatif 1, ditambah, nanti supaya nggak bingung ya, karena A plus B. Oke, kita ulang. A plus B-nya kalau pakai A-nya 1, B-nya 2, berarti 1 plus 2. A-nya 1, B-nya negatif 1, maka 1 plus negatif 1. A-nya negatif 1, B-nya 2, maka negatif 1 tambah 2. Yang terakhir, A-nya negatif 1, ditambah B-nya negatif 1. Oke, ini 3. 1 tambah negatif 1, 0. Ini adalah 1. Negatif 1 tambah negatif 1, negatif 2. Jadi, kita bisa tuliskan kesimpulannya, himpunannya adalah urut dari yang paling kecil ya. Negatif 2, 0, 1,3. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekian pembahasan soal nomor 5. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.